Polisi pastikan kasus Panji Gumilang tetap berjalan. Abadikini.com, Jakarta. Polri mengkonfirmasi 2 laporan polisi kasus penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang telah dicabut. Awalnya pihak Panji mengklaim ada 3 laporan polisi yang dicabut. Terkait laporan polisi terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Saudara PG. Benar ada 2 surat pencabutan laporan dari Saudara KS dan Saudara M. I. T. Kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan di Jakarta, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Meski begitu, Polri memastikan proses hukum kepada Panji tetap berjalan. Pasalnya, kasus tersebut bukan delik aduan sehingga tak masuk kategori yang bisa diselesaikan dengan. Kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice, ucapnya. Atas dasar itu, penyidik tetap melanjutkan proses pemberkasan untuk segera diserahkan kepada jaksa. Kasus ini tetap diproses dan hari ini penyidik Dirtipidum Bareskrim telah mengirim kembali berkas perkara ke JPU setelah melengkapi P19 sesuai petunjuk JPU, pungkasnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dia ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG sebagai tersangka, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Penyidik pun memutuskan mengenakan penahanan kepada Panji. Kini dia tengah menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai penetapan sebagai tersangka. Saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka, jelas Juhandani. Panji diduga melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman 10 tahun penjara. Pasal 45A ayat 3, Junto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 6 tahun penjara. Kemudian Pasal 156 AKUHP tentang penodaan agama, dengan ancaman 5 tahun.